Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu wa na'udzu billahi sholatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon tamu Allah yang berbahagia, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat dan sempat dalam rangka kita pertemuan perdana rombongan ke berarti sudah pas. Waktunya berapa menit Pak? Berapa jam? Jadi Bapak Ibu, bahwa kita sesuai dengan rencana yang diagendakan oleh Kabila akan melaksanakan praktek manasik di Firdaus Ya'ro Semarang ya, pada tanggal 18 Januari, jadi Sabtu. Nah, sebelum nanti pelaksanaannya Bapak akan saya jelaskan beberapa hal berkaitan dengan prosesi. Jadi Bapak, karena ini betul-betul merupakan latihan, walaupun latihan, tetapi mohon nanti juga serius dan sungguh-sungguh. Karena ini merupakan awal dari Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan sesama jamaah. Tadi sudah terbentuk ya rombongan dan pengurus rombongan dan masing-masing pengurus regu sudah mulai akan bekerja ya besok pada waktu praktek dan seterusnya sampai pelaksanaan di ibadah haji yang ini. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan sedikit ya, nanti akan diulang-ulang ya pada waktu sebelum berangkat besok, bahwa yang pertama Bapak Ibu, karena ini nanti skenario-nya adalah praktek haji yang gelombang 2, maka besok seolah-olah kita sudah benar-benar praktek, yaitu sudah menggunakan ikram dari Roma. Monggo nanti di dalam undangan yang sudah di-share di masing-masing grup di rumah, saya kira sudah ada rangkaian acara ya, yang mohon pelajari dulu supaya nanti Bapak Ibu paham. Nah, hari Sabtu tanggal 18 Januari pada pukul 5 harapannya Bapak Ibu sudah berada di balai kelurahan kantor dan sudah berikram. Tetapi masih ikram-ikraman, ya, belum 100%. Yang jelas semuanya boleh pakai celana. Bapak-bapak masih boleh pakai celana ya, tapi besok kalau sudah beneran tidak boleh apa-apa kecuali hanya 2 lembar dan ikram. Monggo, apakah celananya yang bawah itu pakai celana panjang dilinting atau celana pendek, monggo. Kemudian yang ibu-ibu juga ikramnya yang sudah betul ya, jangan sampai nanti begitu diangkat begini ternyata masih tidak menutup telapak tangan ya, muka belakang. Pakailah deker supaya menutup ini ya, sampai di sini. Perempuan ikramnya adalah yang terbuka hanya muka dan telapak tangan. Pemahaman telapak tangan itu adalah punggung dan muka. Dan itu tidak boleh pakai celana dobel di belakang, tapi menutupi punggung namanya. Banyak ya yang seperti itu. Yang kita jangan. Jadi pemahaman dari telapak tangan adalah muka dan belakang. Nah, itu betul. Jadi pakai deker ya, diginikan tertutup seperti itu. Jangan sampai besok diangkat begini, ini itu berarti tidak menutup aurat sesungguhnya. Itu ya, ikram. Bapak-bapak boleh masih bercelana, tetapi secara kasat mata dilihat dari luar sudah berikram benar. Dan tidak boleh menggunakan tutup kepala ya, untuk bapak-bapak. Yang ibu boleh. Benar-benar kelihatan meskipun benar Pak. Ini Pak Bro ini. Paham gak itu? Ya.
pada tanggal 18 jam 5 sudah siap dari Purwokerto. Gimana? Artinya begini Pak, ikram yang ikram sekarang besok itu masih boleh pakai celana. Tapi besok kalau sudah ikram beneran tidak boleh. Tidak boleh pakai celana apapun. Hanya 2 lembar kayak untuk bapak-bapak ya. Kalau ibu bebas pakai celana. Jangan juga pakai celana. Itu ya, paham ya untuk celana. Ikram bapak ya. Kemudian sampai di Balai Kelurahan nanti akan ada penjelasan dari awal Bapak Ibu bahwa pukul 5 sampai 5.30 Bapak Ibu nanti sudah betul-betul berada di lokasi dan sudah berikram. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Kemudian 5.30 sampai 5.45 Bapak sudah. Mana? 5.30 sampai 6. 5.30 sampai 6. Penjelasan praktek. Jadi nanti ada penjelasan khusus dari petugas ibadah untuk menjelaskan prosesi ketika kita melaksanakan prosesi ibadah gelombang 2. Bedanya apa dengan gelombang 1? Kalau gelombang 2 itu langsung ke Madinah, kemudian gelombang 2 ke Mekah. Yang beda. Saya kira sudah jelaskan di perbuatan ya. Kemudian penjelasan itu nanti juga akan disampaikan tentang perlengkapan masing-masing rombongan dan kru apa berbeda. Kemudian juga megafon. Kemudian yang itu nanti akan dibawa oleh masing-masing rombongan. Ya. Masing-masing rombongan. Masing-masing ketua rombongan harus sama dengan rebunya. Masing-masing karung harus sama dengan anggotanya. Karena apa? Setiap tahapan nanti harus ngecek. Satu orang tertinggal belum akan berangkat semua. Oleh karena itu mohon nanti dimanapun mau masuk bis dan sebagainya harus dicek. Selesai penjelasan kira-kira sampai jam 6 ya Pak. Sampai jam 6 itu. Kemudian masing-masing rombongan secara berurutan nanti keluar dari ruangan menuju ke bis diawali dengan foto bersama dulu ya tadi ya. Masing-masing rombongan keluar, ya, kemudian di depan kantor kelurahan akan foto bersama satu rombongan. Kemudian selesai masuk bis 2, ini bis 2 ya. Rombongan 2, bis 2. Di dalam bis nanti sudah ada nomornya, nomor rombongan 2. Muka dan belakang di bis itu. Nah, mohon pengertian Bapak Ibu untuk yang baris depan, kursi depan nanti untuk pembimbing. Maksudnya apa? Maksudnya supaya nanti kalau ada penjelasan, kesinggung ini kan repot nanti. Nanti Pak Toto, Bu Nanti, Bu Tati biar duduk di depan. Saya di belakang nggak apa-apa. Karena kan cuma 4 yang di depan. Pak Nato, saya di belakang nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya ada yang benar-benar di belakang memutar, nanti mau disampaikan. Ada kan yang seperti itu? Orang misalnya orang pisau kenal misalnya harus mau disampaikan supaya nanti kita yang berada di belakang. Minimal ada 2-3 pemimpin yang nanti akan mandu ketika perjalanan dari Sleman sampai ke itu ya. Masuk bis, nah kemudian sudah nanti akan dipandu oleh pemimpin ya. Tentang proses perjalanan, kemudian doa-doanya dan sebagainya nanti Bapak Ibu nanti akan dipandu. Kira-kira perjalanan dari jam berapa itu Pak? 6, kira-kira 3 jam. 2,5 atau 3 jam sampai 3 jam ya, 3 jam. Nah, menuju ke Firdaus Fatimah Jalan Semarang. Kemudian jam 9 diperkirakan sudah sampai 9.15 ya, 11 sampai 9.15. Sampai di sana Bapak Ibu tetap nanti berdasarkan basis rombongan sebelum masuk ke pintu masuk. Masing-masing akan diberi tiket berupa paspor. Ya nanti paspor itu sebelum masuk
masuk nanti ada tiket masing-masing berdasarkan, nanti akan kita bagi perubahan tadi ya. Saya sudah kalau nanti supaya disiapkan masing-masing 40 ya, jadi saya kasihkan nanti kepada masing-masing ketua umum. Kemudian masuk nanti di dalam nanti ada semacam imigrasi ya. Masuk kemudian ada ya, kita seperti waktu kebetulan di sana menunjukkan paspor kemudian masuk. Nah di dalam nanti ibu bapak akan ada penjelasan tentang betul-betul prosesi ibadah haji yang nanti akan dibantu oleh kalau tidak Pak Hasan ya Pak Sutanto. Karena gelombang 2 nanti maka dimulailah dengan takiyah ya, walaupun nanti juga bermemori juga boleh. Kemudian setelah itu baru selesai langsung melaksanakan wukuf ya di Arafah ya, dengan urutan nanti khotbah dulu, kalau ini beneran ya khotbahnya, kemudian khotbah selesai, kemudian ada dukungan ya kata ya untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim qasar. Kalau misalnya belum waktunya masuk sholat berarti tapi benar paham bahwa besok di sana benar-benar waktunya masuk. Itu ya. Setelah itu selesai prosesi wukuf di Arafah, kemudian bergeserlah ke Musdalifah pada tanggal 9 malam. Hanya sedikit kalau nanti gesernya tidak jauh. Kalau di Semarang besok hanya geser kira-kira ya 20 meter ya itu ya. Kemudian sampai di Musdalifah nanti ada penjelasan tentang apa yang dilakukan di Musdalifah dalam rangka mabit, yaitu mengambil zikir, kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takhir, tetapi itu ambil zikir berapa? Besok itu 28 saja. Kenapa 28? Karena tanggal 10 itu hanya melempar akobah 7 ya, ulang tidak, wusta tidak, hanya akobah 7. Kemudian tanggal 11-nya ulang, wusta, akobah. Berarti 7 berarti 21 dengan 7 20. Nah, kemudian tanggal 12 dan 13 itu kelihatannya premuri ya, besok itu karena untuk sudah siang capek, maka yang tanggal 12-13 sama lemparnya dan sama caranya seperti tanggal 11 kemudian kriteria supaya tidak ribet di sana, penjenengan bawa di rumah boleh di sini. Tapi kalau di Mekah nggak usah ya, tetap di sana disediakan banyak karung mulai. Tapi kalau besok silakan bawa 28 atau 30 ya, nanti 30 nya kacar itu nggak bingung. Pertama nanti tanggal 10 gagal 7, sudah jelas 7, lempar akobah selesai. Tanggal 11, 12, 13 kembali ke tanggal 10 lempar jamarat akobah. Nanti selesai kembalinya sudah bertakbir. Kemudian yang bapak-bapak ganti pakaian biasa, silahkan membawa batik takbir. Tempatnya nanti mau dialihkan ini. Nanti saya ngerti Pak Taufik. Gak ada tempat khusus. Makanya ibu-ibu tidak usah ganti, hanya dijelaskan besok pada tanggal ini setelah lewat jamarat akobah nanti semuanya ganti pakaian. Sebetulnya sebelum kalian tahalul dulu, yang nanti juga besok detailnya akan dijelaskan di sana. Ya, paling tidak jawabnya gambaran dari awal. Selesai wukuf, kemudian selesai lempar jamarat, kemudian tanggal 13 kembali ke hotel. Ya. Untuk persiapan tawaf ibadah di Masjidil Haram. Yang sudah ini sudah selesai ya itu ya, yang 11 Dzulhijjah. Kemudian jamaah kembali ke hotel, kemudian menuju ke
Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Tawaf sa'i saya kira sudah dijelaskan di masing-masing ibu. Nanti tawafnya dan sa'inya dalam satu tempat, hanya geser sedikit. Tetapi ketika Ka'bah itu betul-betul hampir sama dengan Ka'bah yang beneran. Jadi besok Bapak Ibu silakan betul-betul untuk masing-masing tahapan ini benar-benar serius, benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu nanti pada waktu beneran berproses haji tidak akan lupa apa yang sudah kita laksanakan. Nah, tawaf sa'i selesai, kemudian kembali ke hotel dan istirahat menuju ke berikutnya, yaitu ke Masjid Nabawi. Kalau yang dari gelombang 2 itu dari Mekah, kemudian menuju ke Madinah. Madinahnya nanti tujuannya langsung ke Masjid Nabawi. Jadi nanti akan dijelaskan apa yang perlu dilakukan ibadah di Masjid Nabawi. Saya kira itu bukan pokoknya Pak Toto, karena besok akan dijelaskan lagi perjalanan. Nah, kemudian yang proses ibadah, kemudian selesai seluruhnya, Bapak Ibu saya mati-mati. Jangan sampai nanti kalau waktunya sudah zuhur di Az-Zahra, jangan sholat dulu. Karena kita ini kan istilahnya apa namanya? Musafir. Maka sholatnya nanti akan dilaksanakan di Solo Sedep. Ya. Perjalanan kira-kira berapa itu? 1 jam ya? Ini saya ngikutin 1 jam. Dari Gunung Pati Semarang ke Soto Sedap itu kira 1 jam. Makanya kalau misalnya sudah waktu zuhur masih masuk lagi waktu zuhur di sana kira-kira jam setengah 30 ya, setengah 1 atau jam 1 kita laksanakan sholat dulu atau makan dulu, nanti bergantian ada apa? Karena di situ nanti ada beda 2. Makan soto, makan siang ya, kemudian sholat. Ya, dan istirahat. Sholat nanti zuhur dan asar di jam takdim kosong. Kemudian makan soto selesai, kemudian pulang. Itu kan pokoknya sampai di perjalanan kira-kira 3 jam, setengah 5 ya, setengah 5 atau jam 5 sudah sampai. Pesan saya Bapak Ibu supaya tertib betul, karena waktu menjadi pokok. Kalau ada yang ngelarat, bahasa Inggrisnya ngelarat, itu kadang-kadang konsumsi kita lebih sedikit. Nah, merasakan sakit ini nanti ketinggalan, karena tidak akan ditinggal misalnya musim kelak-kelak tertentu. Makanya ya sakit supaya nanti benar-benar waktunya tepat, kembalinya juga tidak terlalu malam. Itu ya. Itu pokok-pokoknya. Bapak Ibu nanti bisa baca di postingan atau di share di grup itu sudah ada. Di undangan nanti di lampiran itu ada ini. Silakan dibaca kembali. Besok juga ulang lagi, ya, supaya benar lebih hafal, ya, lebih paham. Itu ada pertanyaan? Monggo. Pokoknya tidak tahu menawar. Jam 5 tidak bisa tepat, karena nanti undur keseluruhan. Ya, terutama rombongan 2 iso tepat. Nanti biar begini ya. Nanti kalau saya lagi kurang suwen, nah gitu. Monggo, silakan Pak Sen, Pak Sen. Di Fatimah Zahra mungkin representatif ya. Tapi kira-kira kalau di denahnya itu dengan tempat yang sebenarnya di sana nanti di Mekah, kira-kira apakah sudah sama atau ada yang kurang secara denah atau tempat? Secara tempat pasti berbeda jauh. Karena Mekah Madinah itu sudah 460. Yang dia denahnya. Nah, kalau perbandingan antara yang sebenarnya dengan replika itu semua sudah lengkap Pak. Mekah replika skala. Ya, kalau Pak ya, maksudnya kalau skalanya jelas jauh, tapi replika kelengkapan dari perangkatnya yang dipakai di sana itu sudah lengkap. Jadi sudah ada Masjidil Haram, sudah ada Masjid Nabawi, sudah ada Muzdalifah, ada Arafah dan sebagainya. Ada Jamarot. Jamarot cuma kalau di situ ya nanti
Bisa dibandingkan kalau di sana kan pulau Mustaqabah itu 12 meteran kira-kira. Kalau di situ kan cuma di dekat supaya jamaah tidak terlalu banyak. Itu Pak. Jadi secara logika hampir sama. Lengkap lah di sana. Kalau sa'i dan anu juga ya. Dan tawaf. Sa'i kalau di Masjid Haram itu kan 700 meter. Ya. Sofa Marwah. Kalau di situ kira-kira 30 meter. Oh. 30 meter Pak. Nanti kalau 700 beneran 30 sampai 50 meter kan ya itu Pak. Iya, 50 meter lah. Tawafnya. Tawaf, nah kalau tawaf hampir sama Pak. Hampir sama. Sepanjang di lantai dasar. Sepanjang besok itu kalau di Masjidil Haram di lantai dasar itu hampir ukurannya sama. Tapi kalau sudah di lantai 2 itu sudah lebih panjang lagi. Itu ya. Iya betul Pak. Monggo yang lain. Pak, monggo Pak. Oh iya monggo. Mungkin teknis keberangkatan besok untuk pembagian sepatu duduk tipis ibu dan bapak bisa atau suami istri. Pertama yang kedua, apakah dalam perjalanan ada waktu untuk berhenti di rest area ya? Oh ada nanti. Pertama sebaiknya untuk bapak-bapak sendiri, ibu sendiri sebaiknya ya. Karena nanti kan dua yang separuh nanti bapak-bapak, yang separuh ibu-ibu. Kalau misalnya yang ibu-ibu itu lebih banyak, makanya bapak-bapak sebagian dipakai ibu juga bapak. Itu ya. Intinya kalau kita harapkan tidak dari satu ya, biar nanti terpisah. Itu ya, Pak. Jadi yang pertama, yang kedua, apa tadi yang kedua? Rest area ya. Pengalaman beberapa kali itu ada tempat untuk istirahat sebentar, terutama kami yang sudah 17 lebih. Nah, biasanya serong jam rosol itu. Sepanjang itu nanti bener-bener kebelet banget dan itu belum sampai ke area, nanti kita komunikasikan Pak. Misalnya masih betul, kemudian belum sampai ke tempat berhenti, nanti kita komunikasikan dengan sepeda. Gitu gitu, jangan khawatir. Bosan dapat, tidak usah ditahan betul gitu. Nah itu nanti tidak jual-jual. Monggo, yang lain ada di sampul ya? Ada lagi? Pakai seragamnya Pak. Nah, seragamnya Aisyah, terutama bapak-bapak itu dipakai pada waktu setelah lempar jamaron yang tanggal 10. Nah, 10 terlempar, kemudian tahalul dengan potong rambut, tapi premori ya Pak ya, nggak usah potong beneran nanti. Biasa masih bikin orang itu Pak Dodi ya. Jadi nanti yang sekali lagi yang ibu-ibu nanti tidak usah ganti pakaian kalau goni, karena ganti tidak ada tempatnya. Nah bapak-bapak kan nanti mojok saja tidak masalah, berganti baju karena celananya wis dulu. Pak Dodi kalau mau pakai celana panjang boleh nanti dilipat saja lah. Ya yang bawah ya. Atau di bawah di tas boleh. Bapak Ibu saya sarankan membawa tas kresek ya. Tas kresek nanti di Masjid Nabawi sana di WPK itu memang boleh ditinggal di luar. Tapi kalau ada ratusan orang perjalanan itu bingung. Digowo ning jero wae, keluar langsung jalan. Nah itu efektif waktu. Termasuk nanti di Mekah Madinah sama. Jangan sampai tinggal serada di luar nanti goreng Islam itu beda tambah bingung. Gitu ke? Monggo, ada lagi? Monggo. Setiap perubahan tanggal itu nanti ada apa-apa ya? Karena kan cuma berapa jam. Perubahan tempat tanggal. Setiap tahapan nanti akan dijelaskan oleh pemimpin. Nanti sudah ada petugas yang khusus menangani tentang proses ibadah di sana. Di samping juga kami nanti akan mendampingi. Jadi nanti yang menjelaskan 1-2 orang, kemudian karom-karom dan pembimbing akan mendampingi penjelasan semua. Insya Allah semua pembimbing berangkat. Kalau misalnya nggak jelas, nanti tanya pembimbingnya. Misalnya ini kudu silakan nanti Pak. Gitu kan? Setiap tahapan nanti akan dijelaskan.
seperti tadi Pak, misalnya setelah dari pertama tarian diserahkan, tanggalnya juga gitu kan. tanggalnya makanya tanggal seperti tadi Pak Jalan, kemudian umum, Musdalifah, tanggal berapa nanti ada penjelasan Pak. Termasuk waktu besok di Mekah Madinah, karena waktunya panjang itu lebih matang dalam penjelasan. Karena besok hanya berapa jam, jelas saja. Banyak yang memori nanti. Monggo yang lain. Sampun ngatur gambaran. Insyaallah. Yang penting orang lain nganggo ihram. Saya kira itu Pak Toto, terima kasih. Mudah-mudahan kita tim jadi kembali Pak Toto, terima kasih. Mohon maaf kurang ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno Anotre yang telah menjelaskan berkaitan dengan rangkaian acara praktek manas haji pada tanggal 18 Januari. Jadi ini kemudian Ibu tadi, tapi ada tambahan sedikit saja untuk memperjelas. Sudah jelas Pak Seno tadi menjelaskan pertanyaan Pak Jen tadi. Perbedaannya dari proses ini hanya satu yang sangat menonjol di nomor 3 Bapak. Itu persiapan masuk bandara. Nanti kan Bapak Ibu saya sudah posisi di Mekah. Jadi yang masuk bandara di waktu di Fatimah kan kita masih ke bandara sebelum. Tapi kan itu posisi di gelombang 1 terus bandara dulu, kemudian gelombang 2 juga kami langsung umroh, langsung haji. Kalau haji kan langsung dari hotel. Jadi ini kemudian nanti kalau sebenarnya pelajaran kan sudah di hotel. Jadi ini kan urutannya ini ada satu yang nyelip pada persiapan masuk di bandara ini yang masuk ya sama saja. Yang besok itu ya ada ini, tapi waktu panjenengan nanti di sana sebenarnya itu kan sudah di hotel. Jadi tidak ada proses nomor 3 ini yang persiapan masuk ke bandara ini bisa tidak muncul karena panjenengan sudah sesi haji. Itu satu. Kemudian tambahan yang 2 untuk jarak Sofa dan Marwah itu 405. Jadi kalau panjenengan saya minta latihan itu kalau 7 kali berarti kalikan 7 berarti 2,9 2,8 berarti 3 kilo untuk Sofa Marwah dari Sofa sampai ke Marwah. Dari kalau Sofa Marwah 400 sekitar. Untuk di sana Semarang berapa? Iya, yang di sananya. Kita berdiri di sananya. Kalau di sini kemarin berapa Pak Seno? Di sini 200-an ya? Ya, kalau di sana 405 untuk Sofa Marwah. Mbak Bire, berkaitan terus sekalian. Matur bertemu nanti. Matur nuwun, awet pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak penjelasan baik dari Ibu Nati, Pak Toto dan Pak Seno. Tapi saya hadir di sini, kayak Ibu Nati, ada informasi apa-apa. Bapak sekalian, minimal, sekarang sudah kenal, walaupun kenal sekilas. Inilah keluarga besar nanti selama Bapak Ibu di Tanah Suci, kalau tidak ada pergeseran-pergeseran, karena satu rombongan ini adalah nanti kalau kemana-mana itu memang satu base ya, satu base-nya itu ya satu rombongan ini. Nah, mulai tadi yang sudah dipesan ada SMS, ada SIM, itu latihannya itu adalah besok di tanggal 18 itu akan terlihat. Ketok lagi rebutan tempat duduk, bukan ya, bisa gitu, sigi-sigian gitu. Ya, Bapak sekalian, tadi undangannya jam berapa Bapak Ibu? Jam? Oh, terus ya jam 5. Nek undangan jam 5,
Iki nek jamaah haji niku lek rawuh jam pinten? Jangan seperti undangan di Pemda ataupun di kelurahan ya. Kalau undangan haji itu mek koyo undangan guru. Nek guru niku tertib banget ya. Undangan jam 9 ya, jam 9 rawuh. Jadi undangan jam 5. Kami berharap rombongan ini jangan menjadi penentu paling akhir. Mungkin gak ringsem. Rombongan ini kok kayak ini kurang loro sama rombongan loro. Tak ringsem gitu. Derek semuanya bertanggung jawab untuk rombongan 2. Jangan sampai menjadi penentu akhir. Dan berangkat itu dia berangkat ini kurang loro. Sekarang di rombongan loro. Nah, mengatok sih pokoknya itu satu. Kemudian yang kedua, dikarenakan nanti walaupun kita akan komunikasi dengan Masjid Agung untuk akhirnya, kalau di Regu kami di Regu 8 itu kemarin sudah monggo disepakati kalau rumahnya dekat-dekat sakit hampir-hampiran. Nah, gitu. Jadi tidak semuanya bawa mobil. Khawatirnya semua bawa mobil nggak cukup. Paling tidak nanti 100 mobil gitu. Kalau 200 jamaah katakanlah sepasang suami istri berarti katakanlah 175 mobil. Itu perlu bingung ya dong. Jadi monggo nanti kalau memang memungkinkan bisa satu mobil ya untuk 3 keluarga misalnya. Jadi tadi weling-welingnya mobilnya pakai sakit. Itu salah satu bukti nanti kebersamaan Bapak Ibu semua, komunikasinya. Kemudian parkir di kelurahan iya, tetapi nanti kami akan tetap komunikasi dengan Masjid Agung. Karena kalau di parkiran di kelurahan tidak cukup, ke Masjid Agung. Nanti Pak Toto ya, nanti kita buatkan suratnya. Kalau datangnya langsung ke Pak. Tapi nanti kalau kita komunikasikan kelurahan sudah penuh, ya harus ke Masjid Agung. Leres, terus kalau yang berangkat pagi bisa langsung di selatan kelurahan itu masuk. Nah, baru kemudian atau yang utara tapi kemudian masuk di Toto sampai yang paling ujung ya. Baru Masjid Agung. Terus ke kelurahan dulu. Jangan di jalan, Pak. Jangan di badan jalan karena Bapak Ibu nanti sampai sore. Sampai sore. Untuk parkirnya. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang rest area. Selama ini tetap kita akan mencari tempat untuk ngelongi. Buatan semua kayak Mas Yuna ini ya. Ambo perjalanan 8 jam buatan keluar kok boleh tak sih mampu gitu. Tapi yang usia di atas sudah switch. Nah, ini kan meskipun sosok berhenti ya. Monggo saling mengingatkan bahwa kadang mereka wonten kita tidak menghalangi ibadah Bapak Ibu semua. Tetapi nek namung ke toilet mboten kok terus ngelengke salat duha. Kalau ini anten-antenan karena salat duha. Yang namanya itu adalah salat sunnah. Itu jangan dianggap seperti salat wajib. Kadang kan pokoknya kudu itu berarti sudah mendudukkan pada salat wajib. Pada keadaan tertentu bisa sholat juga itu ditinggalkan. Karena kemarin itu beliau tren-tren apa? Karena adanya sholat juga, akhirnya kepengen yang lain itu ikut. Wah, akhirnya jadi mengganggu perjalanan. Nah kan biasanya pun itu kepengen. Jadi ada yang sudah mendirikan sholat itu mesti terus yang lain juga kepengen. Monggo mangke. Sebenarnya nanti sampai di Fatimah Az-Zahra pun itu mudah-mudahan kalau memang pokoknya seperti itu Fatimah Az-Zahra di jalan nggak usah di toilet ya mobilnya itu yang paling penting. Dan kemudian kita ini melihat dari pertanyaan itu bisa bayang ini kita isi iya toh gaji bisa jadi iya toh prakteknya iya toh. Terus terang Bapak Ibu semua, ini namanya simulasi. Simulasi itu tentu saja tidak seperti aslinya. Nanti Bapak Ibu sekalian, selamat jalan Mas Bina, Amanilah, semoga lancar perjalanan sehat selamat sampai tujuan.
Ini sebenarnya sangat mudah. Tadi mau dikunjungkan Jebono orang Jawa Timur jauh Nganjuk, iya. Jadi nanti biar ngewangi ya sampai di sana saja, ya, sampai sana boleh ngewangi. Terus monggo pakai simulasi ini biasanya seperti tahun lalu itu untuk tawafnya juga hanya 3 kali, sa'inya juga hanya sofa marwah ya. Karena biasanya ngoten itu jeneng lucu 3. Niki diskonnya mau nek teng mriki. Nggih, aku nek teng mriki terus niki itu open keluar repot itu yang harus dipegang nggih kadang sok-sok lali nggih. Niki boleh entuk ngerti nek peng 3 entuk, peng 7 entuk. Pokoknya mungkin kesehatannya kurang memungkinkan peng 3 kata Pak. Nah, repot nih dong nggih. Tapi boleh, nggih, saksinya banyak ya, nggak boleh. Nanti kan mereka selalu deker, ya, seperti saya walaupun semuanya itu di masih kelihatan. Jadi memang deker itu harus pakai kalau untuk menyempurnakan ikromnya. Menika yang paling pokok, Bapak Ibu, monggo simulasi besok itu adalah untuk latihan. 1, latihan menahan diri, tadi sudah diberikan Pak Toto, ada menahan diri sabarnya, ikhlasnya, menolongnya. Nah, lajeng jangan sampai lupa alat-alat yang sudah ditentukan. 1, jangan lupa membawa payung atau mantol, karena ini musim hujan. Mungkin dapat dengan mengarah iso latihan gitu, bila lewat bis apa-apa gitu. Yang kedua, jangan lupa membawa bapak-bapak utama baju batiknya. Mungkin ada ganti lucu, nganggo ikrom terus. Jenenge ra sido latihan. Balen Pak jemur aku kok isih ngangge napa kain ikrom. Tadi waktu latihan ya Mbak, napa meh lupa tadi. Oh iya jadi ning hotel kok dadi sing nganggo kain ikrom. Jadi harus ganti. Nah, Ibu kan boten wis mau gantinya seperti apa? Aku butuh kalau ganti ya, turun ganti. Ya terus lajeng kerikil 28. Nggih. Tapi boleh dari Pak Toto, nanti 30 boleh. Tapi nek 26 jangan, enggak jaluk koncone. Nah, nggih kan. Nek 30 niku iso infak kerikil, nggih. Infak kerikil setengah loro gitu. Ya, terus harus dipahami kalau di sana jangan hanya 28. Kalau di sana aslinya carinya 70. Ya, karena dengan 3 hari 11 gitu, yang 10 kan hanya akobah 11, 12, 13. Peng itu selikur ditambah itu, nah, ditambah 3, 21 dikalikan 3, 63 tambah 7, 70. Itu hanya untuk menekankan supaya besok simulasinya berjalan dengan lancar. Besok enggak apa-apa, pokoknya 3 kali saja. Ini karena sudah jam, nah harus sedikit. Ini Pak Narko gitu rawuh, mungkin gitu tuh dibagai pokoknya. Kan mesti ada infonya dari masing-masing, tapi beda-beda. Cara menyampaikan beda. Infonya jadi podo, mungkin caranya mobil. Ini saking kula, estu Mas nyuwun ngapunten mengenai kata kalepatan dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan rombongan ini menjadi rombongan yang kompak dan bisa saling menolong dan nanti dipersiapkan karena nanti dalam satu kafilah ada ketua kafilahnya ya Pak, insya Allah Pak Sumaryadi jika Allah mengizinkan. Kemudian mesti akan ada bendahara kafilah dan sekretaris kafilah. Nah itu mesti diambil dari rombongan. Nah oke, monggo nanti kira-kira yang mau dijagokan siapa tahu nanti ketika pas pembentukan pengurus kafilah rombongan 1 sinten sing ngajeng maju, rombongan 2 sinten niki niku mung nggih ngamal mboten dipilih jabatan kados bupati nggih. Ketoke malah monggo.
lurah barang datang ngambil promosi Pak. Nanti gambarnya di sawah-sawah barang itu sok dice kali Pak Toto pasene ngambil kendel cerak makam atau gambar kula. Tengah sawah nonton di sawah. Alhamdulillah mungkin saya. Amin. Jadi Bapak Ibu. Jadi mangke nyuwun sewu untuk petugas tadi khususnya di sekretaris itu memang lebih nanti informasi kemudian foto-foto dan kegiatan itu monggo nanti bisa dilaporkan ke boleh langsung ke media nih kalau memang di grup ini ada media kedaulatan rakyat entah apa atau medsos. Kemudian juga dilaporkan ke sekretaris kafilah. Biasanya pun kafilah itu akan membuat berita mengirim ke tanah air, kemudian tanah air ini yang akan membuat berita-berita di kedaulatan rakyat. Nah, dan semakin fungsi mereka makin sakit berdalam di pertemuan selanjutnya. Beliau kata, engkang bahkan namun persiapan Fatimah. Beliau kata dengan untuk kata kalpatan kita akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita terakhir akun. Terima kasih pada Ibu Sekretari yang sudah menyampaikan tambahan informasi kepada Bapak sekalian. Untuk yang di bawah di undangan kami sudah ada tampilan di bawah itu. Ada mall jamaah membawa kerikil sampai nomor 5 ini. Jadi kerikil, jas hujan, membawa seragam, membawa topi, membawa sarung. Selanjutnya masih ada waktu monggo Pak Haji Sunarto untuk menyampaikan beberapa hal termasuk untuk ini dua monggo yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Bapak Ibu. Saya mohon maaf lebih terlambat, cuma saya sudah pamit sama Pak Toto. Kebetulan rombongan ini Pak Sukis menikah menempati masjid saya. Keluar dilingkar ya, hadir melayani gitu. Kalian berpandangan. Alhamdulillah. Nah, regu 8 pun kenil kali pulang. Tapi kalau regu yang 7, 6, 5, 5, 6, 7 dereng apa? Kalau konten itu lagi Pak, saya Sunarto di Sepanjang Pulau. Tempat tinggal saya di Masjid Prawiro, Sekitar Jalan Ngapak, kita jalan Jogja Ngapak, jalan Jogja, Turki, Putih Hijau dan Kebun-Kebun. Dari di sana, yang alhamdulillah dengan cadangan kan tetapi sampai jam 11 sampai lebih bahkan Budi terjadi kita bekalkan seluruh sekalian itu untuk derek di agama. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Kenalan di saya sudah jadi ya derek perkenalan. Kemudian yang ingin kami sampaikan sedikit tadi bahwa itu sekalian meroboh tentang praktek mungkin sudah semua rajin hanya nopo pribadi. Sesungguhnya di dalam perjalanan ibadah di menikah ada yang ditunjukkan atau ditunjukkan oleh jamaah semua. Yang pertama, contoh kalau tadi kalau ada yang belum menanyakan masalah kafu nopo untuk telapak tangan di telapak tangan apa ketosan itu tentang hadisnya tentang penjelasannya itu sudah saya share di grup, nanti bisa di bawah. Kemudian kaitannya dengan masalah sholat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu nanti mudik dari Jogja sampai ke Semarang, mereka sudah merupakan orang yang musafir. Rasulullah itu dalam perjalanan haji ini pun di Arafah itu dia mengajarkan tentang sholat jamak, qasar, takdim. Kemudian di Musdalifah dia mengajarkan
orang dalam musafir itu jamak kosor akhir. Kemudian di Mina itu selama tanggal 10 sampai tanggal 13 ini kau mengajarkan di kosor tepat waktu, tapi tetap bersama. Itu kan baru sekarang dalam mencari tabungan seperti masih meninggal di Surabaya di sini. Gitu. Kalau dia menetapnya di Surabaya itu bisa di sini setiap waktu dikosong sampai berapa lama. Tapi kalau dia ikut jamaah di masjid, ikuti imam yang menjadi imam, itu satu yang bisa diambil dalam perjalanan ibadah. Jadi saya perlu sekalian, tujuan ibadah haji itu tidak hanya melaksanakan perintah Allah, tapi juga tolabul ilmi. Tolabul ilmi dari kebenaran, dari ketambahan ilmu, akan sampai Islam. Meskipun kita Rasulullah SAW adalah pelajarilah cara haji itu atau manasikanan. Jadi bagus sekarang nanti kalau di sana menjauh banyak perbedaan, banyak menemui yang lain-lainnya, kita tetap menjauh mengikuti Aisyah. Jadi dalam perjalanan itu memang perbedaannya, ada yang pakai manasik, ada yang tidak, ada yang sudah betul-betul mendalamnya, ada yang belum. Jadi bapak sekalian itu akan menemui, kalau sekarang mungkin masih satu paham gitu. Jadi kalau nanti di sana jangan gampang terpengaruh. Nah, terus yang sisi lain bapak sekalian, yang kesana pun bernyanyi juga nih. Kita doa dulu nih sampai menjelang maghrib. 10 menit juga boleh. Dan kita niati dari prosesi haji, labbaika hajjan, labbaika hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak, Saran-saran. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, tarbiyah menika diwaos sejak begitu dikolab baik kajian sampai menjelang lempar jamrut Aqabah. Jadi perjalanan Bapak sekalian dari Mekah kemudian ke Arafah yang jaraknya 25 kilo, menika membaca tarbiyah sebanyak-banyaknya. Jadi membaca tarbiyah menika kalau besok tidak dipimpin tapi masih tidak mengganti kanan kiri, tapi kalau bapak-bapak semangat bapak jadi menurut bertausiah sekeras-kerasnya. Tapi kalau ibu-ibu cukup untuk didengar sendiri, tapi cuma ini boleh dibatin, tidak boleh dibatin. Nah sekarang bapak sekalian sudah sampai di Arafah, kita membaca doa yang ada di nomor 3 nih. Saya aja dulu nih. La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku
qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sepindah malih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, sekarang kenapa kok kita diambil di sini dituntunkan membaca La ilaha illallah ila akhiri. Menikah sama kita banyak berdoa. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menikah banyak membaca doa menikah. Dan ini juga dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suraipun hadis ketika akan seandainya ada hambaku atau umatnya Rasulullah menikah sampai lupa tidak minta apa-apa, dan dia akan diberikan permintaan terbaik yang ada di Arafah. Jadi paling banyak mungkin tahu sampun apa semuanya. Bahkan ada yang lain kan dengan kita berpikir waktu subuh sama waktu maghrib, sama kita salam, doa yang dibaca saat dari istighfar semua. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alina rabbana salam. Terus maksudnya ditambahi dengan yuhyi wa yumitu. Kehidupan di waktu hidup dan setelah mati. Artinya di waktu hidup atau sehingga Bapak Ibu amalkan sebanyak 10 kali ini kan dituntunkan. Katanya sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Jika akan sok sing sopo wonten waktu maghrib atau dan waktu subuh membaca doa menika sebanyak 10 kali, maka pada waktu itu akan hari itu diberikan kebaikan sebanyak 10 kali dan dihindarkan dengan keburukan yang akan terjadi 10 kali 10 menit. 5 menit. Ya, kemudian Bapak sekalian, setelah di Arafah, di Musdalifah, Musdalifah kita lewati, ada yang turun namun diingatkan ya, dijelaskan ya. Oke, kita doa saja. Dari Bapak sekalian, pada waktu lewat Jamarat, misalnya ini Jamaratnya Ula, Wusta, Akobah ya, kalau orang di sini bisa terpraktik. Jadi kita waktu tanggal 10 dari ini di KE masih pakai ikram, gitu. Kemudian kita menuju bahwa kriteria berapa? 7, kita langsung ke Akobah. Jadi melewati Ula, Wusta, apa? Menjelaskan ke Akobah yang berarti kemudian melemparnya di japit, dijapit kata ini, buatnya digegem ya. Alhamdulillah beliau. Kita lanjutkan waktu 5 menit nanti di japit ini ya. 20 menit pada betul cukup waktu maghrib. Ya, Jam 6. Iya. Supaya yang memperkenalkan baru ditutup. Ya. Sampai dia aja, sampai di nanti kita ulang di sana di bis nanti. Jadi kita waktu lewat Jamarat itu kita berdoa dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim baru di yang kedua cukup pakai Allah dan jangan lupa yang terakhir harus yang habis lewat itu membaca doa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa nadam wa akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa nadam mabrura. Allahu Akbar. Lempar. Jadi kita ada jawab Allahumma ja'alhu hajjan mabrura
Terus puter lewat sini balik ke sana. Ganti baju. Tadi ingin dari Pak Sino dijelaskan menopot ikromnya setelah potong rambut. Nah itu langsung dilepas, tapi mau motong melepas ikromnya tak sambungin potong rambut. Tanggal 11 sudah pakai pakaian biasa, kemudian kita ke sini pulang, kemudian tidak langsung melempar pustol, tapi kita menyampai dari sini menyampai ke arah Ka'bah. Dari Ka'bah untuk dikaki. Terus sunnahnya yang lain, jadi kalau kita melempar jamarat di tangan kita, itu dekat dengan Mina arahnya. Jadi tangan kiri kita ke Ka'bah. Aku melempar tapi kok, kalau di sini sana Mina kok kita tadi kok sama banget dengan saya. Jadi arahnya harus ini dekat sama Mina, ini dekat arah katakan. Jadi tetap kita sampai besok akan dijelaskan juga, baru ke Wusta, sampai lagi baru ke Aqobah. Aqobah tidak menyamping tapi langsung mundur. Sampai itu kemudian nomor ibadah sama dengan Bapak sekarang kerjakan umroh. Hanya pakaiannya pakaian biasa, tidak pakai pakaian ihram, tidak pakai lari, masih tua biasa. Rombongannya bersama rombongan, gitu. Mau pirang-pirang minggu dan Mekah, gitu. Suami istri bisa, gitu. Syukur rombongan berjurus, tapi tidak sama nanti bapak pun ambil apa? Ambil. Kalau bakal sisa, kalau bakal tidak. Dan bisa di bawah. Jadi masa haji mereka tidak bisa pakai ihram. Yang pas uang di bawah itu boleh di lantai bawah. Karena sekarang walaupun sebelum waktu masa ngomong tanggal 8 sampai tanggal 13 nggak boleh di bawah kalau nggak mau pakai ihram. Lalu begitu haji musim apa? Musim haji tanggal 8 sampai 15 itu boleh di Badan bagus sekalian, sudah selesai. Kurang lebih yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah bareng sama Pak Indro atau Kita ucapkan terima kasih kepada terima kasih ngomong karena waktu. Nanti lanjutannya tipis. Berapa tahun yang sudah Bapak Ibu sekalian, kita jam 16 sudah maghrib. Tapi ini Dr. Safi Rawo, karena beliau kebetulan dari Jalpas tugas tidak bisa dihentikan. Maka nanti kalau tadi disampaikan kalau ketua regu harus hafal anggota regunya, nanti kalau ketua rombongan harus hafal anggota rombongan. Itu wajib. Maka dari itu yang pertama akan diperkenalkan nanti ketua rombongannya, nanti nama lengkapnya. Nanti kita berbicara di dokter ya, Dokter Safi Abdillah, SPPA, SP itu spesialis patologi atau motifan patologi anatomi. Dari balik monggo berdiri mengenalkan maksimal 4 menit. 5 menit bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kabupaten Bintang Kemas, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safi Abdillah. Safi Abdillah. Iya. Karena teman saya saya pemiliknya sama. Biasa dipanggil Safi. Saya sehari-hari dinas di PKU Jogja, PKU Gamping, dan PKU Pakem. Kemudian alamat tinggal domisili saya di Ngaglip sebenarnya, di Jalan Galerang kilometer 10. Nah kebetulan karena dari KPI Aisyah menunjuk saya untuk menjadi ketua rombongan rombongan 2, ya saya harus terlempar ke sini. Ditanya teman-teman
pisan saya ke Gamping. Niko kebetulan mungkin salah satu pertimbangan dari KPIH Aisyah kenapa saya menjadi ketua rombongan karena pada tahun 2014 saya pernah tugas haji. Meskipun mungkin setelah 10 tahun yang lalu perubahan banyak sekali. Jadi 10 tahun yang lalu dan 2024 sekarang 2025 ini mungkin akan banyak perubahan. Jadi nanti mungkin dari Bapak Ibu pembimbing yang mungkin lebih bisa mengarahkan. Hanya saja mungkin dari kami mungkin karena mungkin yang usianya masih muda gitu, jadi lebih gesit mungkin. Jadi mungkin itu pertimbangannya, tapi pertimbangan yang lain mungkin dari Asia yang lain paham. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghafalkan ke-40 anggota mungkin agak susah. Meskipun masih relatif lebih muda, tapi kalau 40 ya pelan-pelan ya Pak Dung ya. Nanti semoga berjalannya waktu kita kenal ketemu lebih sering di sana, insya Allah 40 hari juga ketemu lebih lama, wirawiri bareng-bareng, insya Allah nanti juga akan apalah ini. Saya kira itu mungkin yang terakhir ya, pesan saya mungkin pribadi ya, jaga kesehatan mawon gitu. Artinya di sini maupun nanti di tanah suci, di Dono dan di Mekah Madinah, di Mina Arafah ya, intinya jaga kesehatan. Itu mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Dr. Soebul Fadilah yang telah menyampaikan perkenalan awal kita. Nanti mungkin setelah praktek manasik di Fatimah Zahra, kemudian program selesai, mungkin nanti akan pertemuan lagi nanti kita pun ya, kita jadwalkan nanti lebih keterkaitan dengan yang kondisi di lapangan sana, kemudian termasuk nanti bagaimana secara teknis kita diskusikan lebih lanjut. Bapak ingat Maturnuwun karena waktu sudah masih tinggal 10 menit, karena waktu nanti kita ketemu lagi insyaallah tanggal 18 di Aula Kawan Kita. Kata gitu ya. Monggo kita tutup, mohon maaf kami dari berlima dari mungkin ada kekurangannya, kami mohon maaf, dan juga di Akses Masjid Al-Huda yang juga ada Ibu Nadir Maturnuwun atas fasilitasnya, dan terima kasih. Ini kaitan dengan anggaran yang dari kita untuk kita dari Bapak sekalian. Semoga nanti bendera buku atau sabun di Matur, monggo kita tutup ganti doa menutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka